Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Antowijaya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil final project saya dengan judul analisis kinerja bisnis kimia farma tahun 2020 sampai tahun 2023. Baik, saya adalah lulusan baru dari Universitas Mercu Buana dengan IPK 3,61 dengan minat besar mengintegrasikan teknologi untuk membuat solusi inovatif, di mana selama masa kuliah saya aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan meningkatkan hard skill dan soft skill saya. Kemudian, about company Kimia Farma. Kimia Farma didirikan pada tahun 1817 dan pada tahun 1971 statusnya berubah menjadi PT Kimia Farma. Kemudian PT Kimia Farma sendiri berkembang menjadi penyedia layanan kesehatan terintegrasi, mencakup produksi obat, distribusi farmasi, dan apotek di seluruh Indonesia. Perusahaan ini berkomitmen untuk mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia tentunya dan terus berinovasi dalam menyediakan produk dan layanan kesehatan yang berkualitas. Baik, untuk proyek portofolio sendiri, Kimia Farma sebagai perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia memerlukan analisis data yang mendalam untuk mengevaluasi kinerja bisnisnya. Dengan data historis dari tahun 2020 sampai 2023, perusahaan bertujuan untuk memahami pola transaksi, performa cabang, dan kontribusi produk terhadap laba bersih. Kemudian pemanfaatan Big Data Analytics ini juga membantu mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Dalam problem statement sendiri, bagaimana sih kinerja cabang-cabang dari Kimia Farma ini di berbagai provinsi dari tahun 2020 sampai 2023. Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Kemudian bagaimana distribusi penilaian pelanggan terhadap cabang dan transaksinya. Kemudian yang terakhir, cabang mana yang memiliki potensi pertumbuhan atau perbaikan berdasarkan analisis data. Selanjutnya, ini adalah tugas utamanya, yaitu yang pertama untuk mengimport data set ke dalam BigQuery, selanjutnya juga membuat tabel analisa, dan yang terakhir adalah membuat dashboard analitik di Google Looker Studio. Yang pertama, kita akan melakukan import dataset ke dalam BigQuery. Pertama, kita akan membuat sebuah project baru dengan nama rakamin_kf_analytic. Kemudian setelah itu kita juga akan membuat dataset baru dengan nama kimia_farma. Selanjutnya kita akan mengimport 4 data CSV yang telah disediakan ke dalam BigQuery, di mana setiap data akan diubah menjadi sebuah tabel dengan nama yang sama di BigQuery. Tujuannya adalah untuk menyimpan data-data ini dalam format yang terstruktur dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian kedua, tabel analisa. Dari tujuan analisa sendiri adalah untuk mengintegrasikan data yang dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan yang koheren. Dengan demikian kita dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap kinerja bisnis Kimia Farma. Langkah-langkah utama yang pertama, kita pastikan kita identifikasi elemen kunci di mana kolom-kolom yang memang relevan atau memiliki data numerik dan juga data kategorik kita pisahkan. Kemudian juga kita menghitung metrik-metrik penting seperti total penjualan, laba, dan rating. Nantinya juga kita akan melakukan integrasi data dengan menggunakan inner join, lalu melakukan perhitungan metrik di mana kita juga akan memperhitungkan harga jual, diskon, persentase laba yang telah ditentukan berdasarkan rentang harga. Kemudian kita akan membuat tabel baru dengan nama tabel analisa seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan BigQuery syntax yang akan saya jelaskan di GitHub. Nah, baik. Di GitHub sendiri saya menggunakan query CTE untuk membuat sebuah tabel ataupun hasil secara bayangan agar mempermudah dalam melakukan komputasi daripada hasilnya. Di sini kita melakukan dari file transaksi, kemudian dari juga file produk dan juga kantor cabang, dan kita jadikan dalam satu tabel yang namanya tabel analisa. Kemudian kita juga akan melakukan perhitungan di mana si kolom percentage gross laba itu juga mempunyai ketentuan di mana jika harga kurang dari 50.000 dia mempunyai laba 10% dan seterusnya. Kemudian juga kita melakukan perhitungan untuk mencari net sales, kemudian juga kita melakukan perhitungan untuk mencari net profit.
Kemudian hasil tersebut kita join ke dalam produk, dan juga kita join juga ke dalam kantor cabang, seperti itu. Untuk hasilnya akan seperti ini, di mana hasilnya ini terdapat 16 kolom yang akan digunakan ataupun dimasukkan ke dalam pembuatan dashboard di Google Looker Studio. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Google Looker Studio. Baik, ini adalah hasil dari kita melakukan analisa selanjutnya. Dari grafik yang tersedia bisa dilihat bahwa Kimia Farma sendiri memiliki pertumbuhan yang signifikan, bisa dibilang, karena baik dari segi pendapatan maupun keuntungan ini cenderung stabil. Kemudian perusahaan juga memiliki kinerja yang baik di berbagai wilayah di Indonesia. Bisa kita lihat di bagian revenue ini, Kimia Farma ini cenderung stabil dalam hal revenue, pendapatan revenue dan profitnya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa top 10 most revenue by province itu terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan total revenue mencapai 102 miliar. Begitu juga dengan provinsi termasuk transaksinya tertinggi, di mana terdapat 198.723 transaksi. Kemudian kalau kita bisa lihat lagi di halaman yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Kimia Farma sendiri sudah tersebar di hampir di seluruh Indonesia. Dengan di tahun 2023 sendiri, jenis kategori obat yang terjual paling tinggi adalah jenis psycholytic drugs dan anxiolytic drugs, di mana penjualannya tersendiri mendapatkan profit sebesar 4 miliar 100 juta rupiah. Kemudian dari semua total ini terdapat Kimia Farma sendiri terdapat 1.725 cabang, dan pada tahun 2023 sendiri terdapat 167.468 transaksi dengan overall rating 4. Kemudian kalau kita lihat yang warna paling oranye ini, itu adalah wilayah Jawa Barat dengan total transaksi tertinggi, begitu pula dengan total revenue yang paling besar di antara yang lain. Selanjutnya terdapat cabang di mana dengan rating cabang paling tinggi, kemudian dengan transaksi rating paling rendah, di mana nomor satunya adalah cabang dari Kota Tarakan dengan branch ID-nya 82157. Kemudian disusul oleh dari Kota Batam, kemudian ketiga Tomohon, yang keempat Pangkal Pinang, dan yang kelima itu Mataram. Jawa Barat secara konsisten juga menjadi kontributor terbesar baik dari segi pendapatan maupun transaksi. Ini mengindikasikan bahwa pasar Jawa Barat sangat potensial bagi Kimia Farma. Kemudian stabilitas rating cabang, secara umum rating cabang cukup stabil. Ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh Kimia Farma cukup konsisten, seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.